Ini ada lot 1, 2, 3. Lot ini harus sejajar dengan pintu. Kalau pintu jam. Nah, ini hanger akan bisa digeser. Ini hanger ini akan bisa digeser. Sesuaikan dengan lot. Ini aslot. Aslot harus sama. Hanger ini bisa digeser. Kok bisa digeser? Di sini ada baut. Ini baut yang akan bisa kita kendorin, pukul dia kemana arahnya hanger dengan sesuai dengan lot yang kita inginkan. Kalau udah pas, udah oke. Nah, masalah pintu ini kan kalau kita setting pintu sudah terpasang, biasanya pintu kalau kita cek begini, ada pintu yang sebelah sini mundur. Nah, kalau dia kurang maju, setel yang di sini. Bagian yang ini kendorin, yang atas kencangin. Pintu akan bisa sama seperti ini. Nah, harus sama. Kanan kiri harus sama. Inilah dia dibilang dan penyetelan di sini, yaitu pintu center opening, bukan side opening, center opening. Di sini dia. Ini kendorin diri yang ditarik bagian bawah. Nih, ada 2 nih. Setelah sudah selesai, jaraknya pintu itu cuma bermodalkan SIM. Masukkan SIM 5 mili, pasti semua sama. Pada waktu kita tekan goreng baut, tekan main di sini harus sama. Kalau sudah selesai, pintu udah bagus semua, udah sama jaraknya pintu. Kalau open pintu terbuka, oke, baru tutup setting, masukkan bandul. Nah, switch yang ini harus benar-benar lurus. Nah, kebanyakan orang kan miring, lurus. Karena mengapa kebanyakan orang dinaikin, diturunin, yang ini plat? Itu sebenarnya karena mengejar di sini. Mengejar di sini karena mentok, tak. Nah, mentok dia. Sebenarnya supaya nggak dia mentok, ini bisa dijas. Naik turun. Ini dari pabrik udah ada caranya dia. Ini bisa opalan naik turun nih. Bisa opalan naik turun, menyesuaikan dengan ke sini, lubang ini dengan lubang ini. Lubang switch, kita kencangin. Dengan posisi ini harus lurus. Banyak kan naikin turunin nggak tahu. Banyak orang nggak tahu bahwa ini ada opalan. Kencang, pasin posisinya gitu. Tapi masih nabrak bos. Nah, ini bisa dijas ke sana di balik. Kadang dia kalau udah pas posisi dia menetap di sini tak. Nah, modalnya ini kunci 15. Goreng aja nih. Ini kan bisa menggak-menggok. Nah, sesuai dengan kemauan dia. Kadang nabrak bos, itu kalau itu plak, nabrak kan? Nah, itu. Nah, kadang kita mainkan ke sini. Mainkan sini kencangin. Ini juga harus disetting. Kalau udah pintu tertutup udah benar, ini harus disetting di sebelah sini sampai dia jangan terlalu nabrak-nabrak lah, pas di situ. Sebab karena itu juga tidak terlalu nabrak bleng. Nah, masalah switch, kenapa dia selalu ini switch dari pabrik lurus.
lurus dari pabrik. Nah, kita harus menaikkan seperti ini pakai tangan. Ini pada waktu masih masa instalasi. Naikkan, setting, blok sampai dia plong. Nah, sampai dia plong. Kenapa? Kalau dia lurus, ini nggak akan, kadang dia nempel, enggak. Makanya harus kamu angkat. Kenapa saya bilang angkat? Ini karena di sini ada plat perahu-perahunya. Dia harus itu. Nih. Kalau udah di maintenance, jangan sekali-sekali pakai tangan, bro. Karena sudah dialirin listrik. Cuma pakai was. Naikin, tak, setel. Nah, penyetelannya ini switch. Penyetelan yang dari sini, ini semua pintu kalau ada udah lurus, itu patokannya dari sini aja. Kalau udah hanger udah benar 45 dari sini. Mana stikku, bro? Ini 45. Oh, 45 dari mana, bos? 45 ini. 45 ini. Sama. Oke, baliklah. Biar dilihat. Ini. 45 harus sama dengan ini. Kalau sudah semuanya benar 45, ini hanger udah benar sesuai dengan peraturan lot 45, dia di sini setting. Nanti bisa dipukul, bisa maju. Bisa disetting, bisa maju. Kalau memang nanti udah jaraknya segini semua, itu semua sampai dari lantai 1 sampai ke berapa puluh lantai, sesuai dengan aturan ini. Lot. Patokan lot. Kalau udah selesai 45 ini. Nah, ini 45 jatuhnya di sini juga. Ada garis ini. Nih. Ada garis 45. Kok bisa? Kalau nggak percaya, jatuh 45 pas. Ini garis lot switch. Nah, ini harus lurus juga. Ini sesuai. Nah, ini jangan, kebanyakan orang ini ditunggingin supaya dapat switch ini, salah. Tunggingin, diapain ditunggingin ini. Karena dia bisa main memang ini. Tunggingin ini bisa turun, bisa naik. Ini enggak perlu. Sesuaikan aja dia standarnya dia ini dengan ini. Kalau udah itu, makanya saya bilang kenapa switch itu naikkan, bro. Nah, ini. Enggak akan patah dia, enggak akan patah. Nah, penyetelannya ini kan ada jarak berapa nih? Ini dia 3 mili. Dari sini ke sini, berarti dari sini ke sini 3 mili. Dari sini ke sini 3 mili. Dia ini 3 mili. Ini lurus sesuai dengan 45. 45. Udah paham? Switchnya naikin. Ini yang dibilang saya naikin. Tapi jangan sekali-sekali pada waktu lagi maintenance dipegang. Karena udah dialiri setrum. Nanti dibilangin Pak Ucok ini ngajarin nggak benar. Saya benar. Ini karena pasti ada instalasi. Memang harus saya jas ini semua. Udah, ini udah oke. Udah kencang semua, balik semua karena udah pintu terbuka. Pas. Setelahnya tadi di sini semua. Nih. Nah, sesuaikan dengan kita open pas. Nah, ini itu. Nah, sekarang 65 dari 45 ke 65 itu apa, bos? Apa Pak Bos? 65 itu ini camp paling depan. Ini nih. Nah, sinilah nih ada camp 1, camp sebelah kanan 65 jaraknya dengan roller 10. Oke. Dari 65 ke 72 apa itu 72? Ini dia ada 10 juga. Oke.
10 jaraknya. Jadi ini cam 1, cam 2 di sini jaraknya 10. Nah, itu semua. Kalau udah selesai, lot ini harus sama dengan hanger. Lot ini harus sama dengan motor. Sangkat harus sama. Di 72, 65, 65 ini. Kalau udah pas itu semua, udah. Kalau sekali-sekali kalau ada pintu serat, katakan mainkan aja dulu, karena pertama orang instalasi kan bikin apa itu ini nggak pernah dijas, kendorin aja, kendorin supaya kadang pintu itu nah itu dia. Ini harus apa? Kalau dari pabrik kita masih keadaan kebanyakan dia tertekan ke bawah. Ini harus selalu disetting supaya pintu itu lancar. Itu lancar. Udah, ini bisa dimain maju mundur. Ini bisa naik turun. Ini posisi harus lurus. Garis 45, 3 mili, lurus, udah. Karena kebanyakan orang kan nggak nyentuh begini nih. Nah, sekarang menyetel switch ini harus sama. Kalau pintu terbuka 3 mili, plak, ada orang mainan. Dia harus tetap menyentuh, ini juga harus menyentuh. Jangan sekali, itu jaraknya sampai dia menyentuh. Nah, jaraknya itu. Jangan sekali, kebanyakan orang terlalu renggang. Nah, ini lepas, lip jeglek, bleng, kaget orang di dalam. Kalau udah gini kan udah bagus nih. Nah, itu. Sampai dia bleng, kalau dia kebanyakan dia blok, tak, itu jelek. Itu berarti ini perlu dinaikin. Nah, harus suaranya beng. Oke, kalau suaranya ini tak, ini harus kita setting, naikin, mintanya dia naik. Jadi kalau udah ada orang main-mainan ini juga main pok. Ini karena switch ini masih naik, karena ditekan ini ada pair nih, penekan ini. Nah, kalau ini kamu lepas pair ini nggak ada mainnya nih, nggak ada dia tok gitu, penekannya dia. Sesuaikan dia. Nah, tapi kalau menekuknya jangan terlalu tinggi. Kalau tinggi nanti kan melebihi dari sini ke sini dia. Nah, switch di sini tabrak patah dah. Itu. Setelahnya ini harus pas di sini. Titiknya ini dengan titiknya ini harus pas di sini. Oh bisa, kadang habis bos. Nah, ini masih bisa maju mundur. Dengan modal tang. Itu aja, tak. Tak bisa kamu geser, bisa kamu geser maju, bisa kamu geser mundur. Kalau saya sih kebanyakan saya mundurin, karena supaya bisa menyesuaikan dapatnya nih. Kebanyakan saya dapat ini maju, ya. Jadi saya mundurin, karena ini udah sesuai. Kalau udah ini hanger ini benar, sesuai dengan lot, sangkar juga sesuai lot, cam 1, cam 2 sama itu 10. Jadi tinggal 12 saja, nggak perlu lagi yang menyeting segala. Cam apa tuh. Oke. Terima kasih atas video penyetelan pintu. Belum ya. Kalau ada saudara lihat ini ada kadang dipasang di sini, dia lari ke sini, ganti. Saya mohon diganti, putar. Dia harus yang ke bawah. Kenapa harus yang ke bawah? Pak, cam di sini dia tidak akan nabrak ini. Kalau ini di sini atau dinaikin di sini, posisi di sini ataupun posisi di sini, keadaan posisi begini, dia akan di sini. Ini akan di sini. Jadi cam akan tertabrak. Prak gitu. Kadang-kadang celing gitu. Kayak ada suara kalau dia nyentuh, kayak ada suara nabrak kawat. Sering. Oke, Bro, sekian video penyetelan pintu center opening. Set opening, tunggu video selanjutnya apabila saya mengerjakan lip set opening.
Oke, thanks. Salam sehat.